Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Meskipun seperti yang telah terjadi dahulu dengan sedikit gangguan suara yang ada pada diri saya, namun semoga hal ini masih bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang membenci kemaksiatan-kemaksiatan seperti perzinahan, perjudian, minuman-minuman keras ataupun narkoba atau yang sejenisnya dari berbagai bentuk kemaksiatan. Namun banyak manusia yang lupa bahwasanya di sana ada sebuah kemaksiatan yang sangat besar, yang sangat berbahaya bagi diri orang tersebut dan juga bagi al-Islam ataupun kaum muslimin. Itulah yang kita sering mendengarnya dengan istilah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita ingin sedikit mengingatkan diri saya dan juga antum sekalian tentang bahaya kemaksiatan yang sangat berbahaya ini. Karena jangankan kita, para anbiya seperti Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah abul anbiya, beliau adalah abu tauhid. Akan tapi beliau masih khawatir diri beliau jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang beliau ungkapkan lewat doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini abul anbiya, bapaknya para nabi, sangat khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula dengan Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kuat tauhidnya, yang paling kokoh tauhidnya, namun beliau pun masih khawatir untuk terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Dan itu pun beliau ungkapkan lewat doa beliau, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kalau para anbiya, orang yang paling mulia, yang sangat kokoh tauhidnya atau akidahnya, sangat khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, maka mengapa kita merasa aman dari kesyirikan? Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di dalam majelis yang mulia ini kita ingin mengingatkan dan memperingatkan diri kita dari bahaya kesyirikan yang pada saat seperti ini semakin bergentayangan di mana-mana lewat berbagai macam bentuk media dan sarana yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang perlu untuk kita ketahui bersama, tak adalah
Apa itu kesyirikan? Para ulama, sebagian mereka ketika mendefinisikan tentang kesyirikan, mereka ada yang mendefinisikan secara umum, yaitu dengan mengatakan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini definisi syirik secara umum, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui tentang pembagian tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka kesyirikan itu juga masuk ke dalam 3 pembagian tersebut. Ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, dan ada syirik dalam tauhid asma wa sifat. Maka ini adalah definisi yang umum tentang apa itu syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Adapun yang kedua, sebagian para ulama ketika mendefinisikan syirik lebih mengkhususkan dalam masalah al-uluhiyah. Mereka mengatakan asyirik adalah da'watu ghairillahi ma'ah, yaitu menyembah selain Allah, bersamaan dengan itu pula dia menyembah Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah dan di dalam waktu yang lain dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih khusus di dalam masalah syirik al-uluhiyah. Dan mengapa sebagian ulama lebih menfokuskan definisi syirik dalam masalah uluhiyah? Karena memang inilah poros permusuhan antara para al-anbiya dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin dari kaum mereka. Sebagaimana terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana inti daripada permusuhan beliau dengan kaum musyrikin jahiliyah tentang masalah syirik dalam masalah ini, yaitu syirik dalam masalah al-uluhiyah. Dan ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Karena memang kalau kita bahas semuanya, syirik rububiyah, uluhiyah ataupun asma sifat, ini sangat amat panjang lebar dan juga membutuhkan waktu dan suara yang lebih cemerlang lagi. Namun karena keterbatasan semuanya, maka kita cukupkan pembahasan kita masalah tauhid, masalah syirik dalam al-uluhiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu untuk kita sampaikan juga di sini tentang ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan larangan Allah atau Rasulnya SAW dari perbuatan yang sangat berbahaya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah." Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian pula Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid dan sekaligus larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Quran isinya semuanya adalah tauhid dari awal sampai yang terakhir. Di antaranya masalah larangan untuk berbuat yang selainnya atau lawannya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul SAW beliau bersabda, "Ijtanibu asab'an mubiqat." Jauhkanlah dari diri kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya Rasul mengatakan asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ini merupakan sesuatu yang akan membinasakan orang tersebut dan akan membinasakan kaum muslimin. Makanya Rasul SAW sejak awal dakwah beliau
sampai ketika beliau mau meninggal dunia, beliau memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada umatnya, memperingatkan umatnya tentang salah satu pintu yang akan menjerumuskan umat ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini Rasul sampaikan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin sebelum beliau meninggal dunia sebagai pesan, sebagai wasiat. Hati-hati dari perbuatan yang satu ini yang merupakan perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang akan menyerumuskan umat ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mereka tidak memperdulikan, tidak mengindahkan wasiat Rasulullah SAW untuk mereka tidak membangun masjid di atas kuburan. Bahkan mereka naudzubillahi min dzalik menentang ajaran Rasulullah SAW dengan membangun kuburan wali-wali mereka atau tuan-tuan guru mereka di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid hanya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kuburan di dalam masjid, maka banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun disekutukan, Allah pun diduakan. Ini semuanya dikarenakan mereka tidak mau mengikuti wasiat Rasulullah SAW yang beliau sangat berpesan kepada umatnya agar menjaga tauhid, yaitu terutama tauhid uluhiyah dan menjauhkan diri daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kaum muslimin, mereka sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Namun sangat disayangkan mereka dengan kebencian tersebut tidak menjauhkan diri dari perbuatan orang-orang Yahudi, bahkan mereka jatuh ke dalam hal-hal yang terjatuh ke dalamnya orang-orang al-Yahud. Dan itu pula yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrain wa dir'an bi dir'ain hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Sungguh kalian, wahai kaum muslimin, akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sampai ketika mereka masuk ke lubang ad-dab, binatang yang ada di gurun pasir sana, kalian pun akan memasukinya. Para sahabat bertanya, "Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah?" Apakah mereka orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Faman, siapa lagi kalau kalian tidak mengikuti mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasara, di antaranya dengan mereka membangun kuburan nabi-nabi mereka di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala." Intinya tadi bahwasanya Rasulullah SAW awal dakwah beliau sampai akhir hayat beliau terus memperingatkan umat jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, terutama syirkul kubur, syirik dalam menyembah kuburan-kuburan keramat. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu juga untuk kita memahami bersama dan untuk kita selalu mengingat bagaimana dosa dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini untuk kita menjadikan cambuk agar kita betul-betul menjauhkan diri daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya kesyirikan dan dosa syirik yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin Allah ampuni dosa-dosanya kalau dia belum bertobat sebelum meninggal dunia. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bagaimanapun dosa orang yang bertauhid itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bertobat pada waktu hidupnya. Namun kalau sudah dosa syirik, tidak ada ampun, tidak ada maaf bagi dirinya. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian yang kedua, di antara bahaya dan dosa syirik, bahwasanya syirik
merupakan pembatal segala bentuk amal ibadah. Tidak ada manfaatnya salat orang tersebut, tidak ada manfaatnya puasa orang tersebut, tidak ada pahala bagi haji orang tersebut kalau dia berbuat syirik kepada Allah dan belum bertobat pada waktu dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, tidak akan mungkin Allah terima amal perbuatan mereka, akan gugur semua amal ibadah mereka. Demikian pula Allah berfirman, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, aku akan gugurkan semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nabi saja diancam kalau berbuat syirik akan gugur semua amal ibadahnya, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak akan mungkin Nabi berbuat syirik, namun ini untuk memperingatkan umat dengan keras, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Karena kalau jatuh ke dalam syirikan, tidak ada manfaatnya semua amal ibadah mereka. Tidak ada manfaatnya hajinya setiap tahun, tidak ada manfaatnya solatnya, rukuknya setiap hari, tidak ada manfaatnya pula puasa sunnah atau puasa wajibnya kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ancaman Allah yang sangat keras kepada orang yang berbuat kesyirikan, Allah tidak akan mungkin memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Allah haramkan surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Allah berfirman, "Wa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menginginkan surga Allah, maka di antara jalan yang paling wajib untuk kita tempuh adalah jalan at-tauhid. Hindarilah segala bentuk kesyirikan dan segala pintu yang menuju kepada kesyirikan harus betul-betul kita menjauhinya. Kalau kita sangat berhati-hati untuk jatuh ke dalam perzinahan ataupun perjudian ataupun minuman keras, maka yang lebih layak untuk kita jauhi adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat bertentangan dengan al-Islam. Apalagi kalau kita mengingat Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka tidak akan mungkin bisa bersatu antara Islam dengan kesyirikan. Dan tidak akan mungkin seorang muslim yang sejati jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itulah harus tetap untuk kita peringatkan diri kita dan kepada saudara-saudara kita tentang bahaya kesyirikan tersebut. Apalagi Allah juga menyatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kejahatan yang paling jahat adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Maka kalau kita misalnya sebagai orang tua melarang anak kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka yang paling layak untuk kita peringatkan kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak diri kita adalah jangan sampai mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah ditekankan oleh Luqman alaihissalam tadi, seorang hamba Allah yang saleh. Beliau mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW juga memberikan ancaman yang sangat berat bagi orang yang berbuat kesyirikan. Rasul bersabda, "La'anallah man dabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersedekahkan atau yang mempersembahkan kepala sapi di kuburan keramat atau di pegunungan atau di lautan dan lain sebagainya, maka ancamannya laknat Allah akan turun kepada orang tersebut. Dan naudzubillahi min dzalik, kalau kita lihat pada negeri kita yang kita cinta ini,
berapa banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan ini, mempersembahkan hewan-hewan ternak mereka untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Namun inilah fakta yang ada di lapangan, fenomena yang sangat menyedihkan, di mana sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin masih ada yang berbuat kesyirikan dengan diantaranya menyembelih bukan karena Allah, padahal Rasulullah SAW mengatakan tadi, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara celaan Allah kepada orang yang berbuat kesyirikan, bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan merupakan orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. Orang yang paling sesat di atas muka bumi ini adalah orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam neraka api jahanam. Ini di hari kiamat kelak. Dan di dunia mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. Meskipun rupa mereka tampan, namun di sisi Allah mereka adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. Demikian pula naudzubillahi min dzalik, mereka kekal di dalam api neraka jahanam, tidak akan mungkin mereka keluar dari neraka tersebut selama-lamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi ancaman Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang Allah sediakan bagi orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian untuk kita lebih memantapkan apa itu kesyirikan, maka perlu kita menilik kepada sejarah. Kita ingin menengok kembali kepada sejarah pertama kali munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin." Dahulu manusia umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, "An-nasu kanu ala millati Adam alaihi salam." Dahulu manusia di atas agamanya Nabi Adam alaihi salam. Hatta abadu al-asnama, sampai mereka menyembah berhala-berhala. Fa ba'atsallahu ilaihim Nuhan alaihi salam, maka Allah pun mengutus rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Fakana awal rasulin ba'atsallahu ila ahlil ardi. Maka Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi ini. Kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu asyatu kurun, 10 abad lamanya. Dan mereka semuanya di atas at-tauhid, di atas agamanya Nabi Adam alaihissalam. Namun pertama kali muncul kesyirikan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Ini yang perlu untuk kita jelaskan kepada umat. Karena sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami apa sebenarnya kesyirikan tersebut. Yang mereka pahami syirik itu seperti orang Buddha menyembah patung. Kalau menyembah yang namanya wali, yang namanya kiai atau tuan guru, tidak dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kurang memahami bagaimana awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi. Makanya kita perlu menengok kembali kepada sejarah pertama kali munculnya kesyirikan, agar kita betul-betul paham apa kesyirikan yang sangat dikutuk di dalam Al-Quran ataupun di dalam agama Islam ini.
Di antaranya Allah berfirman yang di situ menjelaskan tentang awal munculnya kesyirikan dan apa itu kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang kita ketahui bersama, merupakan ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, yang Rasul mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu tadi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini merupakan nama wali yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di Jawa dikenal dengan istilah wali songo, 9 wali. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah ada, namun apa? Wali 5 wali. Namun karena perkembangan zaman berkembang juga, ya, nominalnya. Bahkan sekarang juga di Jawa ada istilah wali 10. Ya. Itulah kesyirikan yang terus akan bergentayangan. Seperti yang akan kita sampaikan nanti dari sabda Rasulullah SAW. Makanya perlu untuk kita terus waspada. Ini kesyirikan pertama yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kita ulangi lagi, Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan firman Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Abdullah bin Abbas mengatakan ini adalah nama 5 orang-orang, atau ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu auha syaitanu ila qaumihim aninsibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 wali tersebut telah meninggal dunia, setan datang membisikkan kepada kaum mereka, kepada murid-murid mereka. Untuk apa? Untuk mereka menancapkan patung-patung mereka, untuk menancapkan atau menempelkan gambar-gambar mereka di majlis-majlis mereka, di tempat mereka berkumpul dahulu. Namun lam tu'bad, belum disembah. Masih sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk memotivasi diri mereka beribadah sebagaimana ibadahnya 5 wali tersebut. Ini kelicikan asyaitan, bahwasanya mereka tidak langsung memerintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun digiring manusia terlebih dahulu untuk masuk ke dalam jerat mereka, untuk masuk ke dalam jaring kesyirikan yang mereka telah tebarkan. Dan ini pula yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa fashtadathum syayatin. Aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid, hunafa, lurus dalam keadaan bertauhid, namun syaitanlah yang menjerumuskan kepada kesyirikan atau mengeluarkan mereka daripada at-tauhid. Seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh ini. Pertama kali ketika 5 wali tersebut meninggal dunia, syaitan datang kepada murid-murid mereka, kepada kaum-kaum mereka untuk membuat kenang-kenangan, dibuat patung, dibuat gambar-gambar. Kemudian masih belum disembah. Hatta idza halaku wa nusiyat ilmu ubidan,
sampai generasi pertama itu telah meninggal dunia, datang generasi berikutnya, maka setan datang lagi kepada mereka, dan ketika itu ilmu agama telah dilupakan, ilmu akidah telah dilupakan, ilmu tauhid telah dilupakan, maka mereka pun menyembah wali-wali tersebut. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya setan membisikkan, mewahyukan kepada pengikut tersebut bahwasanya orang-orang tua mereka dahulu apabila ditimpa kekeringan, ditimpa kemarau panjang, mereka minta kepada wali-wali yang telah mati tersebut. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita pahami bersama. Ini merupakan awal sejarah kesyirikan yang muncul di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Al-ghulu fis salihin, yaitu berlebih-lebihan dalam menyembah orang-orang yang saleh, dalam menyembah para wali-wali, dalam menyembah kiai-kiai atau tuan guru dan sebagainya. Dan itu pula yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW lewat sabda beliau, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian daripada berlebih-lebihan. Di antaranya berlebih-lebihan dalam memuja, dalam mengkultuskan para wali-wali tersebut. Dan Rasul mengatakan, innama halaka man kana atau innama halaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Di antaranya berlebih-lebihan dalam memuja, memuji ataupun dalam menyanjung ataupun mengkultuskan wali-wali yang telah mati tersebut. Jangankan memuja, memuji wali yang berlebihan, memuji Nabi SAW tidak boleh kita berlebihan. Rasul mengatakan, la tutruni kama atati nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Rasul mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, hamba Allah. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung wali-wali yang telah mati tersebut, sehingga mereka pun menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah terulang kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yaitu penyembahan juga kepada wali yang telah mati. Sebagaimana yang Allah firmankan, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lata wal Uzza? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, kana Latu yalutu sawiqal hujjaj, atau kana Latu rajulan yalutu sawiqal hujjaj. Kata Abdullah bin Abbas, nama berhala di zaman jahiliyah dahulu yang bernama Al-Lat, dulu ada seorang yang dermawan yang suka untuk membuat adonan roti dan dibagikan secara cuma-cuma kepada jemaah haji. Ketika mati, dia dikeramatkan, dikuduskan, diminta-minta selain Allah, dijadikan sebagai tawasul kepada Allah ketika berdoa. Tidak ada bedanya dengan kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Maka jangan hanya digambarkan namanya berhala itu berupa patung saja, tidak. Namun berhalanya orang-orang musyrikin jahiliyah adalah seorang yang dermawan yang mati dan dikeramatkan, dan itulah yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kita lihat sejarah juga terulang kembali pada saat-saat seperti sekarang ini. Dan itu pula yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku akan mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda qabailun min ummatil al-ausan. Sampai umatku, atau tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku akan menyembah berhala-berhala. Dan sungguh benar sabda Rasulullah SAW tersebut. Kalau kita lihat kejadian yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang pernah terjadi pada kaum musyrikin jahiliyah, juga terjadi pada saat sekarang ini. Bahkan lebih parah
dibandingkan dengan kesyirikan pada zaman jahiliyah tersebut. Kalau kita lihat berapa banyak wali-wali yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga mereka menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat contohnya sangat amat banyak sekali. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka menyenandungkan salawat nariyah yang berbunyi Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaish wa tunalu bihir raghaib. Naudzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan, kalau kita terjemahkan, ya Allah, berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya terurai semua ikatan, dan dengan Nabi Muhammad itu pula akan hilang semua kesusahan, dan dengan Nabi Muhammad itu pula akan tergapai semua cita-cita dan keinginan. Naudzubillahi min dzalik. Maka tidaklah mereka minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ucapan mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula kalau kita lihat berapa banyak di antara kaum muslimin mereka menyandungkan yang namanya berzanjian, dengan mengucapkan di antara baik berzanji yang berbentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan ya ghiyasi, ya umdati, ya rojai, ya malazi. Wahai Muhammad, engkau adalah tempat untuk aku minta pertolongan, tempat aku bersandar, tempat aku minta semua harapanku. Maka manakah mereka daripada ucapan mereka wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Nah, mereka berharap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul tadi mengatakan la tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, yaitu dengan mengangkat derajat beliau sampai sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Kalau kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia biasa, maka tidak boleh dituhankan, tidak boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertengahan Islam. Tidak mengkultuskan Nabi Muhammad SAW atau tidak menuhankan Nabi Muhammad ataupun meremehkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dituhankan, dan kita mengatakan beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk kita mentaatinya. Inilah pertengahan Islam, inilah as-siratal mustaqim. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasara. Orang Yahudi, mereka menghina Nabi mereka, bahkan membunuh Nabi mereka, sedangkan orang-orang Nasara menyembah Nabi mereka. Adapun Islam tidak meremehkan Nabi mereka dan tidak menyembah Nabi mereka, namun mengatakan huwa Abdullah dan dia adalah Rasulullah, agar kita betul-betul mentaati beliau. Namun inilah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana mereka berbuat kesyirikan dengan berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad SAW sampai mensejajarkan beliau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau mungkin kita pernah mendengar istilah qasidah burdah, yang diantara ucapannya dikatakan ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indah hululil hadisil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat untuk aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Mana ucapan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, disejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja. Kalau tadi syirik dalam masalah tauhid al-uluhiyah, ditambah lagi dengan ucapan mereka, wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lahi wal qalam. Kata mereka, di antara kedermawananmu Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat ini. Kata mereka, dunia dan akhirat itu karena kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula, sesungguhnya kamilah yang memiliki dunia dan akhirat. Namun mereka mengatakan dunia dan akhirat itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Ditambah lagi biar lebih lengkap kesyirikan mereka, ya. Tadi yang pertama syirik uluhiyah, meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi
mengatakan dunia dan akhirat milik Nabi Muhammad SAW. Syirik dalam uluhiyah. Mereka tidak mau, ya setengah-setengah kesyirikannya. Ditambah lagi syirik dalam masalah asma wa sifat dengan mengatakan wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Di antara ilmu Muhammad, ilmu lauhi wal qalam, ilmu di dalam lahul mahfuz. Kata mereka, Rasul tahu hal-hal yang gaib. Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad juga tahu. Maka lengkaplah kesyirikan mereka. Syirik dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, dan ini merupakan salah satu dalil bahwasanya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam ataupun di zaman jahiliyah yang mereka tidak pernah menyekutukan Allah di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana ketika Allah mengatakan wal insa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka serentak menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang menyenandungkan qasidah burda, mereka mengatakan dunia dan akhirat, langit dan bumi milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup, saya berikan contoh juga. Kalau tadi kesyirikan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana kesyirikan mereka dalam mengkultuskan wali-wali mereka. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di sini ada beberapa bait puisi yang ini ditulis oleh sebagian saudara kita di Jawa sana. Yang mana tulisan-tulisan bait syair ini tertulis dalam sebuah prasasti di dalam kubah kuburan. Jadi ada sebuah kuburan yang merupakan kuburan seorang wali kata mereka, yang ada kubahnya, kemudian di situ ada prasasti dan tertulis bait-bait puisi seperti ini. Saya bacakan, ini semuanya araftu syarr la lisyarr. Kita mengetahui yang jelek bukan untuk kejelekan, akan tapi untuk kita menjauhkan diri dari kejelekan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan tetap bergentayangan tengah-tengah kaum muslimin. Bait puisi tersebut mengatakan, Salamullah ya sada. Keselamatan bagimu wahai sada, wahai tuanku. Minar rahman yakhsyakum. Semoga rahmat Allah meliputi kalian. Ibadallah ji'nakum. Ini seolah-olah apa? Orang yang berziarah ke kuburannya mengikrarkan seperti ini. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai wali-wali Allah, ji'nakum, kami datang kepada kalian, kami menziarahi kalian. Qasadnakum wa talabnakum, kami bertujuan untuk mendatangi kalian dan untuk meminta kepada kalian. Kemudian mereka mengatakan, tu'inuna, maka tolonglah kami. Turisuna, tolonglah kami, bantulah kami. Bihimmatikum wajadnakum, dengan semangat kalian kami akan mendapatkan semua itu. Fa'ahibuna, cintailah kami. Wa'atuna, berilah kami. Atau yakum hadayakum, pemberian kalian dan hadiah-hadiah kalian. Fala tukhayyib atau fala tukhayyibu atau fala khayyabtumu dhanni. Janganlah kalian menyanyiakan prasangka kami atau prasangkaku. Fahasakum wahasakum, itu tidak mungkin kalian lakukan. Saidna idza atainakum, kami merasa bahagia apabila kami datang kepada kalian. Naudzubillah min dzalik. Dzulumatun ba'du fawqa ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Namun inilah fakta yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa husna ina zunnakum, dan kami merasa berhasil kalau kami menziarahi kalian. Kemudian orang mengatakan faqumu wasfa'u fina. Berdirilah, berilah kami syafaat. Tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah, yang mana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Allah menceritakan tentang kesyirikan kaum jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat bagi mereka, dan mereka mengatakan mereka
berhala-berhala tersebut hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jauh beda dengan apa yang kita sampaikan ini. Mereka mengatakan, "Faqumu wasfa'u fina." Berdirilah wahai para saja, para wali, dan berilah kami syafaat. Ila rahmani maulakum, kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Asanuhda asanuhta. Semoga kita diberi dan semoga kita dianugerahi. Mazaya min mazayakum, diberi keistimewaan dari keistimewaan kalian, dan seterusnya. Namun intinya tadi bahwasanya mereka meminta pertolongan kepada para wali-wali yang telah mati tersebut. Pada waktu awalnya saya kira ini bait-bait puisi yang hanya khusus di tempat yang ada sekitar kita. Namun beberapa hari yang lalu sempat kita melihat sebuah tayangan. Di situ ada acara Maulid Nabi di sebuah tempat yang lain, tentunya tempat yang lain, di dekat masjid yang ada kuburan seorang wali juga. Pada acara terakhir penutupan ada acara doa. Sang kiai menyuruh kepada semua yang hadir, ribuan yang hadir, lebih daripada yang hadir sekarang ini, untuk berdiri dan untuk menghadap ke arah kuburan. Dan mengucapkan seperti yang kita baca tadi. Ini menunjukkan bagaimana kesyirikan terus bergentayangan di atas muka bumi ini, khususnya di negeri kita, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita menyuruh kepada kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah daripada kesyirikan yang ada, agar betul-betul kita selamat di dunia maupun di akhirat. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas al-aqidah shahihah, dan semoga Allah menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah.